Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saya pimpinan Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum Sukabumi yang terletak di Jalan Sukaraja Gandasuli, Kampung Cimuncang Batas, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada para santri, khususnya Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum Sukabumi, umumnya kepada semua santri di Indonesia ini, karena pada hari ini adalah tanggal 22 Oktober 2025 yang alhamdulillah pemerintah telah mensahkan sebagai Hari Santri Nasional. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik hidayah dan segala rahmatnya, sehingga para santri dimanapun berada diberikan kemudahan dalam memahami ilmu Islam. Mereka dihujani taufik hidayah oleh Allah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh solihat, bisa mengembangkan ilmu dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Para santri semua, kita menjadi santri jangan minder. Mengapa demikian? Sebab para santri yang sudah ada dimanapun berada, banyak kelebihan-kelebihan yang dicapai oleh kaum santri, khususnya di Indonesia. Kita mengenal Panglima Sudirman sebagai Panglima Besar Indonesia, itu dari kalangan santri. Kemudian para santri mampu mendirikan negara Demak dan negara Mataram yang sekarang menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Itu didirikan oleh kaum santri, yaitu para wali songo. Kemudian para santri juga mempelopori perang raya melawan Jepang dan Belanda. Para santri begitu kuat sehingga mereka mampu mengusir penjajahan Jepang dan Belanda. Bahkan ketika Indonesia merdeka, jasa para santri lah Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara merdeka. Yang mendatangi negara-negara Islam di Timur Tengah itu para santri, di antaranya Kiai Agus Salim mendatangi Palestina, dan ternyata Palestina negara pertama ya di dunia yang mengakui Indonesia merdeka. Kemudian mendatangi Mesir, Maroko, Libya, Aljazair, Arab Saudi, semua mengakui. Dengan pengakuan resmi tersebut, resmilah Indonesia menjadi negara merdeka dan diakui oleh negara-negara di dunia. Itu semua dilakukan oleh para santri.
Bahkan para santri seperti Agus Salim, beliau begitu hebat menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Perancis dan sebagainya. Di zaman Indonesia merdeka, kita punya Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Banyak menteri dari kalangan santri. Sekarang ini banyak profesor-profesor dari kalangan santri. Anggota DPR MPR banyak dari kalangan santri. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri bahwa santri ini betul-betul banyak jasanya terhadap Republik Indonesia ini. Kalau para ulama kita mengatakan bahwa santri itu hurufnya ada 5, ada sin, nun, ta, ro, dan iya. Di mana huruf sinnya itu dimustaq dari sayakunu aliman fil mustaqbal, bahwa santri itu akan menjadi seorang alim di masa mendatang. Santri itu sekarang, belajar itu sekarang. Nanti di masa depan menjadi ulama, menjadi profesor, jadi sarjana Islam. Itu kata para ulama yang lain, subhanul yaum dijanul god. Pemuda itu hari ini, besok lusa menjadi orang dewasa, menjadi orang tua. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa pengganti, penerus para ulama-ulama sekarang ini adalah santri-santri yang sedang belajar di pondok-pondok pesantren sekarang. Dan alhamdulillah pondok-pondok pesantren itu sekarang tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Karena di pondok pesantren itu ada SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Di samping ada madrasah sanawiyah dan aliyah. Dan banyak para santri yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab dan sebagainya. Yang kedua, santri itu hurufnya ada nun. Nun diambil daripada ni'matun minallah. Santri ini adalah mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah. Mengapa demikian? Sekali belajar kepada para kiai, itu pahalanya besar. Tentu akan mendapatkan nikmat dari Allah. Rasulullah bersabda, huduru majlisi alimin khairun min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Sekali menghadiri majlisnya, mohon maaf, sekali saja menghadiri majlis ilmunya alim ulama, itu lebih baik pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Begitu besar pahala para santri yang betul-betul berjuang di jalan Allah untuk memahami ilmu agama Islam. Bahkan kata Nabi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang akan dijadikan orang hebat di masa mendatang itu orang yang sekarang mulai belajar memahami agama. Bahkan para santri ini ada jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man ahlul jannah?" Tahukah kalian siapa ahli surga itu?
Qalu Allah wa Rasul alamu. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda, Ungzuru ila talibil ilmi fahuwa min ahlil jannah. Perhatikan atau lihatlah para santri yang sedang belajar ilmu, maka merekalah ahli surga itu. Rahmakumullah. Dengan demikian, nun yang ada pada kalimat santri itu, nikmatun minallah. Para santri akan mendapatkan nikmat Allah SWT, yaitu surganya. Huruf yang ketiga yaitu ta. Tadi mustaq daripada tarkul maksiyah, tarkul ma'asi. Para santri yang tekun belajar di pondok pesantren, yang patuh pada gurunya, yang cinta kepada gurunya, insya Allah dia akan selalu meninggalkan maksiat, dosa besar. Dia tidak akan berani melanggar aturan, baik aturan pondok, aturan negara, aturan masyarakat, dan mana saja. Insya Allah mereka akan soleh hidupnya, karena mereka tahu zina itu berbahaya, maling itu dosa besar, mabuk itu dosa besar, durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Bahkan kata Nabi, arba'un hakun 'alallahi alla yadkhulahumul jannata wa la yudhiquhum na'imaha. 4 golongan manusia hak Allah SWT untuk tidak memasukkan mereka masuk surganya. Siapa? Mudminu khamrin, orang yang selama hidup selalu mabuk, selalu meminum minuman arak atau minuman keras. Wa akilu riba, pemakan harta riba. Yang ketiga, wa akilu mal yatim, pemakan harta yatim. Yang keempat, wal akuli walidayhi, orang yang durhaka, yang menyakiti kedua orang tuanya. Mereka tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Para santri tahu itu, maka insya Allah para santri ini akan selalu meninggalkan maksiat. Mereka mencari keridhaan Allah, keridhaan orang tua, keridhaan guru. Mereka selalu belajar adab, akhlak yang baik di pondok pesantren itu. Yang keempat, santri itu hurufnya ra, yaitu riyadul ulum. Santri ini akan memiliki taman ilmu, taman-taman ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Setelah mereka selesai belajar di pondok-pondok pesantren, mereka ahli di bidang nahu, di bidang sorof, ilmu mantik, bayan, bade, ma'ani, ilmu adud, ilmu makulat, ilmu kupiyah, ilmu hisab, ilmu fikih, usul fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu sahadis, dan lain-lain ilmu pengetahuan. Maka para santri ini merupakan taman ilmu. Siapapun yang bertanya, dia bisa menjawab dengan baik. Dia bisa menjelaskan berbagai macam masalah agama. Berbahagialah para santri yang memiliki ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah yang akan meninggikan derajatnya orang-orang yang mumin dan diberikan pengetahuan Allah SWT. Oleh karena itu, para ulama ini betul-betul sangat dimuliakan Allah, sangat dimuliakan Rasulullah SAW. Bahkan para ulama ini merupakan al-ulama warasul anbiya, pewaris para nabi. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, santri hurufnya adalah iya, di mana ya itu dimustaq dari kata yusrun fi kulli syai'. Karena santri memiliki ilmu pengetahuan yang banyak di bidang apa saja dia menguasai.
khususnya di bidang keilmuan keislaman, akan dipermudah oleh Allah dalam segala urusan. Urusan dunia akan dipermudah oleh Allah, apalagi urusan akhirat. Berbahagialah orang yang dipermudah hidupnya oleh Allah karena iman, takwa, akhlaknya baik, dan memiliki ilmu pengetahuan. Demikianlah para santri. Para santri, berbahagialah kalian. Bersabarlah kalian menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Sebab kalau kalian tidak bersabar, kalian tidak akan mencapai ilmu pengetahuan. Sebab kata Syekh Zarnuji, syarat mencari ilmu itu ada 6 macam. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, zakain, wa hirsin, wa istibarin, wa bulgotin, wa irsyad usadin, wa tuliz zaman. Kata Syekh Zarnuji, hei para santri, kamu tidak akan mampu meraih ilmu, kamu tidak akan berhasil dalam mempelajari ilmu kalau kamu tidak memiliki 6 syarat. Pertama, zakain, harus cerdas otaknya. Otak ini harus dilatih supaya cerdas. Berpuasa Senin Kamis, banyak mengosongkan perut. Kemudian jangan banyak makan, sebab kata para ulama, kasratul akli, kasratun naum, wa kasratun naum, qalilul akli, wa qalilul akli yusabbibul jahla, wal jahlu yusabbibul faqra, wal faqru yusabbibul kufra, wal kufru yusabbibu dukhulan nar. Kata para ulama, banyak makan itu menyebabkan banyak tidur. Banyak tidur menyebabkan sedikit akal. Sedikit akal menyebabkan bodoh. Bodoh menyebabkan melarat, fakir. Fakir menyebabkan kekufuran. Dan kekufuran bisa membawa manusia masuk neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi bersabda, akhsha ma khasyitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naum wal kaswadhaful yakin. Aku sangat khawatir kepada umatku. Pertama, kibarul batni, banyak makan. Kemudian wa kasratun naum, banyak tidur. Kemudian wadhaful yakin, sedikit keyakinan. Para santri harus yakin bahwa kita adalah calon-calon ulama besar di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus betul-betul berjuang di jalan Allah. Bagaimana memahami kitab Safinah, kitab Takrib, Fathul Mu'in, Inatul Thalibin, kemudian kitab Kifayatul Akhyar, dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitab di bidang fikih, bidang tauhid, bidang akhlak, bidang alat dan sebagainya. Yang kedua, persyaratan mencari ilmu itu, wahirsin, harus punya good willing, keinginan yang kuat untuk memiliki ilmu. Dia harus betul-betul memfokuskan diri, bekerja dengan keras bagaimana memahami ilmu tersebut. Setelah ilmu didapatkan lalu dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, kata Nabi, afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bi bighayri. Bahaya ilmu itu adalah lupa dan lebarnya ilmu, lumayannya ilmu, hilangnya ilmu itu. Sering mengatakan ilmu bukan kepada orang ahli. Yang ketiga, wastibarin, sabar di pesantren. Kalau banyak kekurangan, sabar. Banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati, umpama ada gesekan dengan kawan, itu bersabar. Sebab pondok pesantren itu bukan hotel, tentu banyak kekurangan, baik kekurangan makanan, kurang tidur, kurang nyaman dan sebagainya. Kalau kita punya keinginan kuat, kita akan bersabar, akan selalu bertawakal kepada Allah SWT. Yang keempat, wastibarin, punya bekal. Kitab harus dibeli, makan harus dibeli, dan sebagainya.
Kemudian warisadil sadin di pesantren itu Anda sebagai guru kepada guru yang mursyid, yang menguasai pengetahuan, yang bisa memberikan petunjuk bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara saum, cara zakat, cara haji, bagaimana membaca kitab kuning, bagaimana memahami ayat A, ayat B, ayat C, bagaimana memahami tentang asbabun nuzul, tarihun nuzul, bagaimana memahami fikih dan usul fikih. Nah, bergurulah kepada guru yang mursyid, yang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang terakhir, tulus zaman. Untuk menjadi seorang ulama tidak cukup dengan waktu yang sedikit, harus waktu yang lama, 20 tahun, 30 tahun, baru ilmu itu bisa dikuasai. Sekali lagi, selamat Hari Santri pada seluruh santri Indonesia, wabil khusus para santri di Pondok Pesantren Modern Madinah Ulum Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.